Frameworks. Nah, apa arti framework? Kalau saya punya satu kerangka, itu frameworknya. Saya punya manusia daging tanpa tulang, bukan manusia. So, dagingnya itu yang ditaruh atas framework. Dan so, kalau saya punya satu framework, itu memberi saya satu pola, satu pattern untuk bagaimana saya bisa melakukan prompting dengan strategis. RTF, Roles Task Format, kami akan lihat dalam lebih banyak detail dan akan sadar fokus itu actually sangat terkait and lebih luas lagi. Ada yang lain seperti create. Apa konteksnya? Apakah roles? Apakah contoh? Siapakah audience? Tugas dan extras. Ada care. Lihat konteks dan semua ini dilakukan waktu prompt. Waktu saya prompt, saya tulis apa konteksnya, apa yang hasil yang saya mau, and contoh atau rise. Oke, dari peran apa dengan input ini dan langkah-langkah, saya harap satu hasil seperti apa. And ada hybrid yang bisa mengkombinasikan ini atau yang lebih banyak lagi. Oke, and ini lebih banyak lagi. Tidak hanya RTF, tapi task, action, goal. Tugas, aksi, tujuannya. BAB. Jelaskan yang sebelum, jelaskan yang ingin setelah, dan tanyakan bagaimana jembatani daripada yang lalu kepada yang akan. Atau RISE, Role Input Steps. And so semua ini ada jenis framework. Okay? And so kami akan lihat satu, khususnya saat ini RTF. RTF itu Roles Task Format. Roles, act as. Berarti Anda adalah guru sekolah minggu. Setelah itu, create satu drama dalam format 3 orang dan seterusnya. Sangat dimungkinkan. And so, ini hanya satu resep. Dan kalau lihat, itu betul resep yang sederhana. Sebagai peran, buatlah tugas dalam bentuk. Sebagai pendeta, buatlah kutipan ayat-ayat dalam format Instagram. And lebih daripada itu, kalau lihat fokus, itu punya semua aspek ini dan lebih di dalam fokus. Roles itu users, usage. Task itu apa objektifnya. Format itu awal, format objektif. Tapi itu juga tambah konteks dan kebutuhan yang special. Okay? So sekarang lihat seperti apa caranya. Peran tugas format. Okay? Sebagai guru, sebagai data analyst, sebagai orang yang designer atau berapa banyak jenis, lakukan apa? Develop, design, tulis, menulis, rencana. Sebagai guru, nulis lagu dalam bentuk lagu atau bikin blog. Dan saudara itu hampir seperti ada mainan. Oke, 3 kata. Satu binatang, satu kata benda, satu kata kerja, and then satu kata benda lagi. And so, bisa dikombinasi. So, product manager, create checklist. Marketeer, compile, guide. And kalau lihat konsep multiplikasi dari khotbah atau dari bahan sekolah minggu seperti itu, Anda sebagai, dan ini ada daftar daripada yang jenis peran Kristen. Sebagai dosen, sebagai guru sekolah minggu, sebagai majelis dari gereja. Siapkan curriculum, siapkan renungan, siapkan warta gereja. Dalam bentuk apa? Mengerti? So, Anda sebagai bisa buat dalam format. Oke? Sangat sederhana resep ini. Ini bilang aja fokus ringkas. Fokus padat. Tapi sangat nolong. Bisa dilanjutkan, diluaskan sebagai role di atas, create, buat tugasnya untuk anak sekolah minggu, atau untuk presentasi kepada dosen, untuk siapa? Dengan suara, gaya, style. Dan itu yang bagian S dari fokus.
Termasuk, jangan lupa untuk apa yang mau detail-detailnya. Itu yang special needs, specific request. Dengan kalau mau bisa even tanya. And seterusnya. And so ini resep. Kalau you sudah mengerti ini, sudah dengan gampang bisa bikin prompt yang jauh lebih tepat. Jauh lebih strategis. Okay? So, kami sudah lihat beberapa aspek. Roles, task, format, and satu resep. Kalau ingat fokus, dan saya tidak akan lompat kembali, fokus punya format, objective, itu punya konteks, itu punya user usage roles, and lebih penting, spicy-nya, bumbunya yang bikin istimewa, apa specific request, special needs, and gaya style, and so on. And semua ini ternyata bagian dari apa lagi? Kalau saya lihat aspek-aspek, apa lagi yang Anda bisa masukkan di dalam strategic prompting? Tadi lihat role task format. Well, apa suaranya? Apa bunyinya? Ini saya mau itu humorous, ringan. Cocok untuk remaja. Saya mau ini satu yang seperti apa gayanya? Tugas. Lebih lagi langkahnya, tujuannya, contoh. Lebih lagi, apa konteks atau topik atau fokus kepada itu. Persona, daripada umur sampai audience. Seperti apa input, seperti apa output. Apakah ada kriteria atau batasan? Sama ini dalam bahasa Indonesia. Itu lucu. Kadang-kadang karena saya dah pintar bahasa Indonesia, bunyinya hanya seperti ini, saya akan tulis di dalam bahasa English prompt dan saya bilang jawab dalam bahasa Indonesia. Puff, sempurna bahasanya. Saya dah bisa baca dengan baik, perlu AI line untuk bisa text to speech, tapi ya coba-coba. Dan lebih dari itu, berapa panjang? Saya mau 50 karakter, 50 kata atau 500 kata. Saya sedang bikin artikel pendek, blog atau buku. Saya mau garis besar dengan sub-sub point, saya mau berapa panjangnya. Temperature, saya mau itu sangat kreatif atau saya mau itu sangat setia kepada pilihan katanya. Tokens itu cara untuk membayar, itu seperti pulsa atau kredit di dalam dunia HP. And tuningnya, saya selalu bisa refine atau diperbaiki and kepada arah QC, quality control. And apakah saya mau restrictions? Jangan ini atau harus termasuk ini. Details and seterusnya. Semua ini kalau you mulai menguasai dan mengerti pilihan-pilihan bisa bikin prompt yang lebih tepat. Kalau saya mikir prompt itu satu kotak. Dan di dalam itu dengan multidimensi, saya bisa daripada tugasnya sampai gayanya, formatnya, dan semua ini adalah dimensi daripada cara yang saya sampaikan dan apa yang saya harap dapat daripada AI. Dan semua variable bisa diubah sesuai dengan aspek-aspek ini di dalam kalimat yang biasa.